Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita di hari ini, berkat Tuhan yang sungguh luar biasa Ia berikan dan limpahkan bagi kita. Mari bersama-sama kita terus mengagungkan namanya, kita angkat pujian, kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu ya Tuhan, betapa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Dan karena itu kami juga bermohon, bukalah hati dan pikiran kami, curahkanlah curahan Roh Kudus-Mu, agar dalam tuntunan Tuhan, ketika kami akan belajar lagi tentang firman-Mu, kami akan terus diarahkan untuk dapat melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita membaca dalam Yohanes 8 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Tema perenungan kita di saat ini adalah jangan gunakan ayat Alkitab untuk menghakimi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hidup di zaman ketika orang begitu mudah menghakimi. Hanya karena melihat satu kejadian, mendengar satu cerita, atau membaca satu unggahan di media sosial, orang sudah berani memberi penilaian. Yang lebih memprihatinkan, terkadang ayat-ayat Alkitab dipakai untuk membenarkan penghakiman itu. Firman Tuhan yang seharusnya membawa pengharapan, kasih, dan pertobatan justru dijadikan alat untuk menyerang dan mempermalukan sesama. Dalam firman Tuhan kita di saat ini, kita membaca bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang perempuan yang tertangkap berzinah kepada Yesus. Mereka berkata, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Perhatikan baik-baik. Mereka mengutip firman Tuhan. Mereka mengutip hukum Taurat. Secara teks mereka benar. Tetapi Yohanes menjelaskan bahwa tujuan mereka bukan untuk menegakkan kebenaran. Mereka melakukan itu untuk mencoba Yesus, supaya
mereka mempunyai alasan untuk menyalahkannya. Disinilah letak persoalannya. Ayat Alkitab yang benar dipakai dengan motivasi yang salah. Mereka tidak peduli apakah perempuan itu bertobat. Mereka tidak peduli apakah hidupnya dipulihkan. Yang mereka inginkan hanyalah menghukum, mempermalukan, bahkan menjebak Yesus. Bukankah sikap seperti ini masih sering terjadi? Ada orang yang begitu cepat berkata, Alkitab bilang begini, atau ayatnya jelas, dia berdosa. Namun, ayat itu dipakai bukan untuk menolong, melainkan untuk menjatuhkan. Firman Tuhan dijadikan batu untuk dilemparkan kepada orang lain. Saudara-saudara, firman Tuhan tidak pernah diberikan agar kita merasa lebih suci daripada sesama. Firman Tuhan diberikan agar kita sendiri terlebih dahulu bertobat. Yang menarik, ketika semua orang menunggu jawaban Yesus, Yesus justru tidak langsung berbicara. Alkitab mengatakan bahwa ia membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Mengapa Yesus diam? Alkitab memang tidak menjelaskan apa yang ditulisnya. Namun, diamnya Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Sebelum menunjuk dosa orang lain, berhentilah sejenak dan lihatlah hati sendiri. Seringkali kita begitu cepat memberi komentar, begitu cepat menghakimi, tetapi begitu lambat mengoreksi diri sendiri. Orang Farisi melihat dosa perempuan itu, tetapi mereka tidak melihat kesombongan di dalam hati mereka sendiri. Mereka membawa batu di tangan, tetapi lupa membawa pertobatan di dalam hati. Saudara-saudara, ada perbedaan besar antara menyatakan kebenaran dan menghakimi. Menyatakan kebenaran dilakukan dengan kasih supaya orang bertobat. Menghakimi dilakukan dengan kesombongan supaya orang dipermalukan. Yesus tidak pernah mengurangi kebenaran. Dosa tetap disebut dosa. Tetapi Yesus juga tidak pernah memisahkan kebenaran dari kasih. Karena itu, setelah semua penuduh pergi, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Lihatlah keseimbangan yang indah. Ada kasih yang mengampuni. Ada juga panggilan untuk hidup benar. Inilah hati Kristus. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, terlebih lagi sebagai pekerja gereja dan pelayan Tuhan, kita harus bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Jangan sampai kita rajin membaca Alkitab, tetapi kehilangan belas kasihan. Jangan sampai kita begitu banyak hafal banyak ayat Alkitab, tetapi hati kita penuh dengan penghakiman. Sebab firman Tuhan bukanlah senjata untuk melukai sesama. Firman Tuhan adalah cermin untuk melihat diri sendiri. Firman Tuhan bukan batu untuk melempari orang berdosa. Firman Tuhan adalah terang yang menuntun setiap orang datang kepada Kristus. Mari saudara-saudara, hari ini kita bertanya kepada diri kita sendiri. Ketika saya membaca Alkitab, apakah saya sedang mencari kesalahan orang lain? Ataukah saya sedang memberi kesempatan kepada Tuhan untuk mengubah hidup saya? Kiranya setiap kali kita membuka firman Tuhan, kita tidak menjadi orang yang semakin pandai menghakimi, tetapi semakin rendah hati, semakin mengasihi, dan semakin menyerupai Tuhan Yesus. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membimbing kami dengan firman yang sangat begitu indah, untuk kiranya membawa kami untuk benar-benar hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. Karena itu, biarlah firman-Mu akan dapat benar-benar mengubah kehidupan kami, hati dan pikiran kami, sekiranya dapat melakukan apa yang menjadi cerminan karakter Tuhan, untuk senantiasa pula kami dapat lakukan lewat kehidupan kami sendiri, sehingga tindakan kami, perkataan kami, itu semuanya akan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami pun bermohon kepada-Mu ya Tuhan, untuk hari pemberian yang Tuhan beri, ketika kami akan melaksanakan berbagai tugas tanggung jawab kami, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam studi, bahkan dalam berbagai harapan, kerinduan, rencana kami pun bermohon kepada-Mu, biarlah Tuhan senantiasa menuntun, membimbing, agar kiranya semuanya kami dapat lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yakin ada rancangan Tuhan yang sungguh indah yang akan Tuhan beri dan anugerahkan bagi masing-masing pribadi kami, bahkan seisi kehidupan keluarga kami. Karena itu, kami pun bermohon, biarlah sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera boleh kami nikmati dalam perjalanan kehidupan kami.
Kami juga tetap senantiasa pula mau dalam doa untuk juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang dalam pemulihan, yang dalam beban berat. Tuhan tolonglah kehidupan mereka. Tuhan sangat tahu apa yang mereka rasakan, alami. Karena itu biarlah pertolongan yang berasal daripada Tuhan mampu untuk bisa menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang merasakan sakit, sehingga lewat pertolongan Tuhan mereka boleh merasakan mujizat Tuhan yang sungguh nyata. Sehingga saudara-saudara kami pula yang juga dalam beban berat lewat gumul dan tantangan hidup, Tuhan juga akan membukakan jalan sehingga mereka pun akan semakin hidup dalam ketaatan mereka kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Maka inilah ya Tuhan, menjadi doa dan permohonan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah untuk bagian firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian.